Anda masih menyaksikan special report sengketa sidang sengketa Pilpres maksud kami 2014 dan di persidangan sekarang sedang mendengarkan saksi dari kubu Prabowo Hatta. Kita langsung menuju gedung MK untuk melanjutkan persidangan. Untuk mengundang dalam kerangka untuk melakukan penelitian atau verifikasi terhadap laporan saudara. Baik, di sini ada beberapa berita acara klarifikasi, diantaranya tanggal 13 Juli, terus tanggal 14 Juli, dan itu untuk 13 dan 14 Juli. Tanggal 13 dan 14 Juli. Iya. Itu yang tadi dilaporkan tuh bagus ya. Iya. Dari tanggal 13 dan 14 Juli itu selain saudara atau tuh bagus. Yang dihadirkan adalah para saksi. Para saksi. Ya, keterangan para saksi di TPS, di mana menurut Bawaslu di situ terdapat nilai DPKTB yang tidak wajar. Saudara hadir tidak pada saat tanggal 13-14 di Bawaslu? Hadir. Hadir. Ya. Berapa saksi yang saudara hadirkan dalam proses penelitian dan verifikasi di Bawaslu tersebut? Baik, untuk tanggal 13 itu ada 10 saksi. Tanggal 14 ada 6 orang saksi. Tanggal 14. Tanggal 14 ada 8 orang saksi. 8 orang. Ya. Nah, saksi-saksi tersebut di dalam proses penelitian dan verifikasi itu apakah melalui satu proses wawancara dan penelitian terhadap bukti-bukti data-data dari 10 atau dari sekian berapa data yang dibawa pada saat tanggal 13 dan 14 itu? Baik, berdasarkan kesepakatan kami dengan Bawaslu, setiap saksi yang hadir di tiap tingkatan membawa bukti. Bukti yang dihadirkan adalah fotokopi C1. Dan kita serahkan semua kepada Bawaslu sebagai data pembanding. Karena setelah itu Bawaslu juga mengundang KPUD. Semua yang saudara maksud itu berapa jumlahnya? Saudara bisa memastikan jumlah dari C1 yang saudara serahkan 13 dan 14 itu? Kalau persis angkanya tidak, tapi pasti persis angkanya saudara maksud tidak saya tahu. adalah setiap saksi itu karena ada dua jenis saksi. Yang pertama adalah saksi TPS, itu membawa C1 semua. Yang kedua adalah saksi fakta yang melihat lokasi kejadian, jadi dia tidak membawa. Saksi yang melihat di kejadian. Baik. Di dalam proses penelitian itu, apakah penerimaan data yang saudara bawa atau tim saudara bawa ke Bawaslu itu diberikan tanda bukti penerimaan barang bukti oleh Bawaslu Provinsi DKI? Kami menerima berita acara klarifikasi. Berita acara klarifikasi. Ya. Terkait dengan barang bukti, apakah saudara terima? Di dalam berita acara klarifikasi disebutkan bahwa barang bukti diterima oleh Bawaslu. Berapa jumlah barang bukti yang ada di dalam klarifikasi yang saudara maksud tadi? Saya mesti hitung satu-satu, Pak, ya? Enggak, jumlahnya saja, ya, itu kan tergambar. Saya kan harus itu. Kalau klarifikasi itu tidak lebih dari 2 atau 3 lembar. Coba saudara cek. Itu ada jumlahnya atau harus dihitung? Harus karena penjelasan saja, Pak. Bukannya tabel angka gitu, jumlah tidak, tapi hanya penjelasan. Klarifikasi apa? Enggak, buktinya yang dimaksud. Ya, buktinya maaf, berapa ya. bukti? Di dalam klarifikasi itu disebutkan bahwa saksi menyerahkan bukti diterima begitu. Tidak ada, jadi tidak tahu angkanya berapa jumlahnya. Kalau bukti C1-nya, jumlah bukti yang dimintakan bukti C1 ya, bukan jumlah angkanya ya, Pak, ya? Angkanya. Oh, angkanya tidak. Bukti yang saudara serahkan. Ya, yang jelas di dalam berita acara klarifikasi, bisa saya bacakan sedikit yang mulia? Nah, jumlah bukti C1 yang dikasihnya itu saja ini, Pak. Berapa? Untuk berapa TPS? Ada beberapa TPS yang mulia, agak banyak makanya. Beberapa TPS yang saudara maksud itu kita ingin tegaskan. Berapa kira-kira? Saudara kan minta rekomendasi 5.800 TPS. Baik, saya sebutkan di atas saksi Imersyah TPS 79 kita serahkan bukti C1 di situ, lalu saksi Loli Sulaiman kita serahkan bukti C1 2, saksi Marsito kita serahkan jumlahnya saja. Jadi bagi jumlahnya saya tadi kan 18 orang saksi. Apakah masing-masing saksi itu hanya satu C1? Hanya satu C1. Satu C1. Ya. Satu C1. Iya, per TPS masing-masing. Iya. Saya kira cukup, Yang Mulia. Saya tidak akan lanjutkan pertanyaan saya. Ya, terima kasih. Cukup ya? Masih ada? Masih, Yang Mulia.
Baik, terima kasih Yang Mulia kesempatannya. Kepada masih saksi Ari Hadi Basuki. Tadi ini soal pembukaan kotak suara ya. Tadi kan saudara menceritakan bagaimana cara pembukaan kotak suara tersebut dilakukan ya. Ada 3 masalah, tanggal 24, 3 kali maksudnya. Ada tanggal 24, tanggal 31, dan setelah tanggal 8 Agustus. Pertanyaan saya, dari sekian banyak kegiatan pembukaan kotak, di mana saja yang saudara hadiri sendiri dan saudara lihat sendiri? Baik, pembukaan kotak dilakukan pada tingkat kecamatan dan tingkat kota. Bukan, yang saya tanya Sedangkan saya dari adalah saksi tingkat provinsi, jadi saya tidak menghadiri. Dan saya, karena saya juga berlaku sebagai saksi provinsi dan koordinator saksi, kami mendapatkan laporan dari tingkat bawah. Oke, tadi ya, jadi saudara ceritakan bagaimana cara pembukaan kotak itu dari laporan? Dari laporan, iya. Baik. Yang kedua, tadi saudara katakan menganalisis C1 ya, kemudian di DKI ya, kemudian menemukan sekitar 5.800-an TPS yang harus dicermati. Nah, sebelum saudara mempermasalahkan ini, ya melaporkan ke Bawaslu, apakah saudara sempat memanggil atau menanyakan kepada para saksi-saksi di TPS-TPS yang saudara anggap tadi hasil temuannya bermasalah tersebut, bagaimana kondisi pelaksanaan pemungutan suara di TPS-TPS tersebut? Satu, yang A ya. Yang kedua, yang B, ya apakah kemudian saudara juga menanyakan kepada para saksi tersebut, apakah ada kejadian khusus di TPS tersebut, apakah mereka menandatangani berita acara, apakah mengajukan keberatan dan sebagainya? Apakah sempat menanyakan kepada saksi di tiap-tiap TPS tersebut? Baik, sebagai informasi, mohon waktu Pak Majelis, setelah kami menemukan dugaan adanya TPS yang bermasalah tersebut, kami mengumpulkan para saksi berdasarkan waktu dan koordinator saksi masing-masing, artinya 5 wilayah DKI Jakarta. Dalam pertemuan tersebut kami nyatakan, kami sampaikan temuan kami, dan memang seperti tadi juga sudah saya sampaikan, bahwa DPKTB ini punya ciri khas. Ciri khasnya adalah jumlahnya dalam TPS tidak terlalu besar, 20, 30, 50. Ada yang besar tapi itu pengecualian. Sehingga para saksi ketika kami sampaikan, mereka tidak sadar dan tidak mengetahui bahwa itu masalah. Ya, pertanyaan saya tadi, apakah dari ketika saudara mengumpulkan kemudian bertanya kepada para saksi, apakah saksi-saksi tersebut menandatangani berita acara, menyampaikan keberatan atau tidak di sebagaimana tadi saya sampaikan, bahwa untuk melihat DPKTB ini diperlukan suatu usaha. Yang kami lakukan adalah setelah data DPKTB terkumpul, kita temukan kecurigaan kami. Ya, Anda tidak, maaf, Anda tidak menjawab pertanyaan saya. Pertanyaan saya, apakah ketika saudara tanyakan kepada para saksi tersebut, ya mereka ada yang menyatakan saya menandatangani, saya tidak, kemudian mengajukan keberatan itu? Itu pertanyaan saya. Begini, sebelum dijawab. Tadi kan untuk setiap TPS itu tidak menjadi perhatian. Jadi setelah mereka menganalisis seluruhnya baru jadi perhatiannya, tidak ada satu pun yang keberatan persoalan di PKTP. Jadi arah pertanyaan ke situ. Gitu. Yang diputar-putar. Tapi sudah dijelaskan tadi, memang tidak menjadi perhatian, tidak ada yang keberatan mengenai itu. Ya. Ya, saya butuh penjelasan. Berarti seperti yang tadi disampaikan Ketua, tidak ada yang keberatan ya? Keberatan disampaikan pada tingkat kecamatan. Ya bukan, di TPS pertanyaan saya. TPS tidak. Tidak ada keberatan. Saya lanjutkan.